Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai materi pembelajaran atau video pembelajaran untuk mata kuliah elektronika 3 PJJ 2 dengan pokok bahasan non-inverting amplifier berbasis op-amp ya. Untuk PPT-nya bisa di download di Google Classroom ya. Kita masuk materinya. Tujuan instruksional untuk PJJ 2. Setelah mempelajari material PJJ 2, mahasiswa diharapkan dapat memahami karakteristik IC op-amp 741, tapi tidak semua, ada beberapa saja. Menjelaskan konsep non-inverting amplifier berbasis 741, kemudian mendesain rangkaian voltage amplifier non-inverting ya, menggunakan op-amp 741 dengan nilai penguatan 2 kali. Jadi kalau sudah bisa 2 kali berarti bisa yang penguatan yang lain. Dan yang terakhir pada ujungnya mahasiswa ini diharapkan dapat melakukan simulasi ya, rangkaian amplifier menggunakan multisim live ya. Sebetulnya harus praktek, tapi karena masa pandemi ya, prakteknya menggunakan simulator multisim yang online ya. Kalau semester yang lalu menggunakan circuit maker, kalau sekarang menggunakan multisim live. Kita masuk ke definisi dari voltage amplification. Jadi the ratio of the alternating voltage produced at the output terminal of an amplifier to the alternating voltage impressed at the input terminal. Maksudnya penguatan tegangan itu adalah perbandingan ya, rasio perbandingan antara tegangan di output amplifier dibagi dengan tegangan di sisi masukan. Jadi V out per V in lah begitu. Jadi satuannya kalau bisa diturunkan ya volt per volt ya, bisa dihilangkan. Maksudnya tidak ada tulisan apa-apa, hanya rasio saja, atau volt per voltnya masih ditulis ya. Nah, di sini kita lihat ada penguat ya, sebuah penguat amplifier. Ini ada sisi input, dikasih sinyal masukan kecil. Ini ada arus masukan, ada tegangan masukan. Di sini nanti ada arus keluaran, tegangan keluarannya. Tentunya kalau amplifier berarti outputnya ini magnitudenya atau tegangan outputnya minimal sama dengan tegangan masukannya ya. Jadi kalau outputnya sama dengan input berarti kan penguatannya 1 kali. Nah ini fungsi transfernya bisa V out dibagi V in, E out dibagi E in ya. Tapi kalau ini kan amplifier gain ya. Amplifier gain itu bisa saja arus, bisa saja voltage ya. Tapi kalau di sini materi kita hari ini adalah voltage gain, berarti yang dibagi adalah V out dibagi V in. Nah ini voltage gain-nya dalam huruf besar ya, AV, A ini gain ya, gain voltage, ini sama dengan V out dibagi V in ya. Ini bisa dihilangkan, volt per voltnya dihilangkan atau diganti kali. Atau dalam dB, kalau dalam dB itu A-nya kecil ya, sama dengan 20 log AV, A-nya besar. Jadi 20 log AV atau 20 log V out per V in. Itu nanti dalam satuan dB. Jadi kembali lagi saya ingatkan, kalau penguatan tegangan dalam volt per volt itu berarti voltage gain saja, tapi kalau dalam penguatan dalam dB berarti ya rumusnya yang 20 log V out per V in. Untuk mengingatkan saja, tidak perlu sampai menggunakan kalkulator ya. Kita lihat kalau V in-nya 1 semua, ini V out-nya 1, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Kalau V in-nya 1, V out-nya 1, maka AV-nya penguatan 1 kali, dalam dB-nya 0.
Tapi kalau 2 kali itu berarti 6 dB ya, 6 dB. Tapi kalau VIN-nya 1, VOUT-nya 100 atau 100 kali itu berarti 40 dB. Jadi kalau cuma 10 kali berapa? Log 10 1, jadi 20 dB ya. Jadi kalau ada penguat dengan nilai penguatan sampai 100 dB, berarti penguatannya itu sudah eh, berapa ini? 200 ribu kali ya. Penguatannya 200 ribu kali. Itu kalau penguatannya. Itu kalau pelemahan attenuation ini VOUT-nya akan lebih kecil dari VIN. Kalau VIN-nya 1, VOUT-nya 1 kali 0 dB. Tapi kalau VIN-nya 1, VOUT-nya 0,771, artinya 0,771 kali, berarti penguatannya minus 3 dB, dan seterusnya ya. Jadi kalau nilai penguatan suatu amplifier itu 0 dB, itu berarti penguatannya 1 kali. Tapi kalau cenderung naik sampai di atas 100 dB berarti sudah sampai 200 ribu kali. Tapi kalau di bawah 1 minus itu berarti bukan penguatan tapi pelemahan. Oke, kita masuk ke op-amp. Saya mengulangi lagi aja. Ini adalah lambang dari sebuah IC operational amplifier atau disingkat op-amp. Ini ada dua masukannya, masukan positif diberi nama non-inverting input, masukan negatif diberi nama inverting input. Untuk sisi keluaran ya output ya, ingat ya, masukan sebelah kiri, keluaran sebelah kanannya. Terus ini ada VCC, V kolektor, ini ada V emitter. Jadi maksudnya ini VC plus VCC, ini minus VEE ya, tanpa ground ya, tanpa ground. Nah, untuk dapat digunakan dalam amplifier, op-amp-nya ini sebagai komponen aktif itu mempunyai beberapa syarat ya. Syarat yang diutamakan itu hanya 5 sebetulnya ya. 3 dibahas di sini, 2-nya nanti ya. Yang pertama adalah op-amp yang dipakai harus mempunyai penguatan open loop gain yang tak berhingga. Jadi penguatan tanpa umpan balik ya. Itu tak hingga volt per volt, atau kalau penguatan tak hingga kan agak sulit mencarinya ya. Cari op-amp yang mempunyai open loop gain itu sampai minimal 10⁻⁶ ya, 10⁻⁶ volt per volt. Atau dalam dB ya, paling tidak berapa nih? 100 lah, 100 dB ke atas lah ya. Terus supply-nya oke, plus op-amp menggunakan power supply simetri. Jadi plus, minus, dan ground. Ground-nya pun di luar ya, bukan ground di dalam sini. Jadi kalau ini plus positif, ini negatif, dikasih ground, berarti ini positif, ini negatif. Kalau tanpa ground ya, ini tidak ketahuan mana yang ini positif, ini nol atau minus, tidak ketahuan. Terus karakteristik yang berikutnya, Z input dari op-amp yang dipakai, ini di sini nih, inputnya di sini harus tak hingga ya, harus tak hingga Ini ideal. Berapa yang disebut tak hingga ya, paling tidak 1 mega ya, minimal 1 mega. Dan Z out-nya di sini itu 0 ya, ideal. Ini semua ideal. Nah, dalam prakteknya itu bisa 10 ohm ya, atau di bawah 100 ohm. Dan nanti di sini op-amp itu mempunyai kebudayaan atau mempunyai perilaku akan membuat tegangan di kaki positif dan negatif ini akan selalu 0 ya. Selalu 0. Jadi akhirnya di sini ada tegangan diferensial. V diferensial itu Vp dikurangi Vn. Tegangan dimasukkan ke kaki positif dikurangi tegangan dimasukkan ke kaki negatif. Dia akan berusaha membuat selisihnya selalu 0 di dalamnya ya. Secara analoginya seperti itu. Nah, sehingga V outputnya adalah penguatan open loop gain dikali V diferensial. Ini V out-nya adalah AOL dikali V diferensial. Oke, nah V out-nya kita lihat di sini, persamaan V out-nya adalah V out sama dengan open loop gain dikali V diferensial. Nah,
Jadi nanti V out-nya ini mempunyai persamaan ini ditentukan oleh A open loop gain dan V diferensial. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan tegangan outputnya. Padahal namanya amplifier kan kita harus bisa mengendalikan tegangan output. Sehingga perlu dihilangkan yang namanya open loop gain. Bagaimana cara menghilangkan open loop gain? Ya, dengan cara membuat umpan balik gitu ya. Umpan baliknya bisa umpan balik positif, bisa umpan balik negatif. Kalau umpan balik positif berarti V output dikembalikan melalui resistor ke masukan positif. Ini nanti akan outputnya akan naik ya. Nah, ini biasanya digunakan di sisi bidang ilmu yang lain ya. Ini namanya osilator. Nah, untuk yang V outputnya dikembalikan ke sisi masukan itu namanya umpan balik negatif. Nah, ini pengendali, penguat yang dikendalikan ya di sini. Nah, berdasarkan namanya itu ya, berdasarkan nama atau istilah yang mengacu ke pemberian umpan balik negatif dari rangkaian op-amp itu nanti diberi nama ya, rangkaian non-inverting amplifier dan rangkaian inverting amplifier. Persamaannya, persamaan tegangan keluarnya maksudnya dan rangkaiannya akan berbeda. Oke, kita kembali lagi ke 741. Ini hak patennya dimiliki oleh National Semiconductor walaupun sudah habis ya, sudah tidak diperpanjang oleh mereka sehingga 741 ini bebas dibuat. Jadi kalau Anda beli 741 di Enjo atau di Kembang Spokat itu depannya kadang tidak ada, jadi langsung 741, tidak ada masalah karena isinya sama dengan National Semiconductor 741. Ini Zin-nya 6 mega ohm sudah cukup ya, seharusnya kan tak hingga ya. Cukup. Z-out-nya ini tidak didefinisikan di datasheet-nya, tapi kalau di semua aplikasi simulator biasanya Z-out dari 741 itu disetting pada nilai 10 ohm. Oke, yang berikutnya adalah celurit ya. Celurit, tapi orang bilang celurit. Celuritnya adalah 0,7 volt per mikrosecond atau 700 milivolt per 1 mikrosecond. Sedangkan gainnya, open loop gainnya adalah 200 volt per milivolt atau 200.000 kali volt per volt. Oke ya. Ini IC yang aslinya awalnya dalam bentuk tin ya, bentuk kaleng, bulat kaleng, jadi kaki 8. Kalau kaki 8 ini ada topinya itu di sini kaki 8. Jadi ini berlawanan dengan arah jarum jam. Ini offset 0, inverting input, non-inverting input, tegangan negatif, offset 0, V output, V positif ya. Jadi kalau dalam bentuk yang kotak, dual inline itu kakinya 8, 4, 4 ya. Sekarang kita bahas dulu karakteristik op-amp yang pertama adalah slew rate ya. Slew rate ini secara umum adalah suatu rate ya, rate atau nilai ini. Nilai perubahan tegangan ya, tegangan keluaran yang diakibatkan adanya perubahan dari tegangan masukan. Jadi slew rate ini dinyatakan dalam volt per mikrovolt. Oke ya, kita lihat dulu. Ini slew rate nih. Slew rate itu misalkan seperti ini. Ini tidak ada sinyal masukan ya. Jadi inputnya ke rangkaian amplifier itu sinyalnya kita lihat yang paling kanan atas ini. Sinyalnya 0. Nah, begitu sinyal masukannya naik ya, sinyal masukannya kena fungsi step. Ini sinyalnya naik ini. Itu nanti outputnya tidak langsung naik gitu ya. Outputnya naiknya setelah beberapa saat. Jadi ini adalah T delay, seperti T delay. Nah, nanti dalam saat T sama dengan di sini sudah V outputnya sudah sama ya, dengan V inputnya. Nah, begitu inputnya hilang, inputnya turun, nah di outputnya tidak langsung 0, jadi dia akan secara linear turun menuju 0. Sehingga kalau dilihat
inputnya adalah segi 4, outputnya tidak segi 4 ya, seperti ini. Nah, slew rate itu adalah kecepatan reaksi Vout terhadap masukan input yang berubah. Gitu ya. Kalau slew rate-nya semakin tinggi, nanti bentuk gelombang outputnya akan mendekati gelombang inputnya. Coba kita lihat kalau inputnya adalah gelombang sinus, ya, gelombang sinus ini, dan masuk ke suatu penguat, ya, masuk penguat berbasis op-amp dan op-ampnya itu mempunyai slew rate yang rendah, maka nanti gelombang outputnya tidak berupa gelombang sinus, tapi berupa gelombang segitiga. Segitiga seperti ini. Jadi hati-hati dalam menggunakan IC op-amp yang mempunyai slew rate yang tidak diketahui. Ya, ini definisi slew rate sebetulnya adalah berapa waktu yang dipakai ya untuk membuat tegangan outputnya itu naik dari 10% mencapai 90%. Jadi misalnya 0 menuju 20 mV berarti T1-nya T1-nya dihitung pada saat V outputnya mencapai 10% atau 2 volt, 2 mV. Terus T2-nya itu dihitung saat V outputnya mencapai 18 mV. Jadi nanti slew rate adalah delta V dibagi delta T. Jadi V 90% berapa? 18. V 10% berapa? 2. Jadi 18 kurangi 2, 16 dibagi waktu diperlukan untuk mencapai 18 mili dikurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai 2 milivolt. Maka nanti outputnya adalah volt per mikrosecond. Usahakan ini dalam volt per mikrosecond, usahakan. Ya lebih bagus lagi volt per nanosecond, tapi kalau ini enggak perlu lah. Yang penting kita ngikuti satuannya yang sudah umum, yang statistik selalu dipakai adalah volt per mikrosecond. Nah, untuk untuk mengetahui apakah slew rate dari suatu op-amp itu cukup ya, ini Anda dipakai saja rumus slew rate sama dengan 2πfv ya. 2 ini angka 2, Pi adalah 3,14, F adalah frekuensi maksimum, V adalah amplituda atau magnitude maksimum. Misal Anda punya sebuah penguat dengan op-amp yang akan diberi sinyal dengan frekuensi 25 kHz maksimum dengan level amplituda 5 volt. Maka kita bisa tahu SR op-amp yang dipakai ini berapa ya. Ya dikali aja 2 kali Pi kali F kali V ya. 2 kali 314 dikali 25.000 atau 25 kHz dikali 5 volt, nanti ketemunya adalah Anda coba cari sendiri ya, ini sudah saya konversikan ya. Jadi 790 mV per mikrosecond atau 0,79 volt per mikrosecond. Sehingga op-amp yang harus digunakan harus mempunyai SR 0,79 volt per mikrosecond. Nah, kalau seperti ini berarti 741 bisa dipakai dong. Nah, ini. Slew rate-nya kan 0,7 ya, jadi masih bisa dipakai. Nah, sekarang kalau frekuensinya dinaikkan ya, frekuensi dinaikkan menjadi 50, dua kalinya, berarti ini kan harus naikin ya, 1,4 volt per mikrosecond, berarti 741 sudah tidak bisa. Kalau dipakai seperti apa? Nanti bentuknya bukan gelombang sinus lagi. Kalau inputnya sinus, mungkin outputnya bukan sinus. Nah, caranya bagaimana solusinya? Kalau kita mempunyai kasus seperti itu, ini solusinya nih ya. Jika SR dari op-amp yang digunakan itu kecil dibanding op-amp yang SR op-amp yang seharusnya, maka untuk membuat bentuk gelombang outputnya mendekati input dapat dilakukan dengan cara buat tegangan outputnya itu tidak 5 volt lagi ya, tidak tinggi tapi kecil saja, misalnya 100 milivolt ya. Itu akan membuat
bentuk gelombang outputnya mendekati inputnya. Tapi kalau Anda nekat ya, maksudnya nekat menggunakan op-amp dengan SR yang rendah, tapi frekuensi masukannya tinggi ya, nanti gelombang outputnya tidak mengikuti gelombang inputnya gitu ya. Ya kecuali memang Anda mau membuat rangkaian pembangkit sinyal segitiga dengan masukan gelombang sinus, nggak apa-apa. Jadi memang tujuannya membuat segitiga ya, cari aja op-amp yang slew rate-nya rendah, dikasih gelombang sinus, nanti outputnya pasti segitiga gitu. Frekuensi sama, tapi bentuk gelombangnya segitiga. Itu beda lagi fungsinya. Kalau ini kan fungsinya menguatkan. Jadi kalau menguatkan itu yang dikuatkan hanya amplitudanya saja. Bentuk gelombangnya harus sama ya, harus sama. Jadi prinsipnya itu ya. Jadi ya kalau penguat ya harus bentuk gelombang yang dikuatkan sama, ya, sama dengan inputnya gitu. Oke, untuk membuat suatu rangkaian penguat menggunakan op-amp dengan teknik umpan balik negatif, ada banyak rangkaiannya. Ini yang bisa dipakai, yang diberikan di mata kuliah teknika 3 ini. Ada dua rangkaian yang itu non-inverting amplifier dan inverting amplifier. Perbedaannya apa? Perbedaannya sangat berbeda jauh ya. Yang non-inverting amplifier, sinyal masukannya dimasukkan ke kaki V positif. Ya, sedangkan di inverting amplifier, sinyal masukannya dimasukkan ke kaki inverting, kaki negatif. Sehingga nanti kalau non-inverting amplifier, outputnya ini secara teori akan sama dengan inputnya, sedangkan di inverting amplifier, V outputnya akan berbeda fasa dengan sinyal masukannya. Resistor yang dipakai sama, ada dua, RF dan Rin ya. RF itu resistor feedback dan Rin itu R input ya. Tapi persamaan tegangan keluaran, tegangan masukan, persamaan penguatan tegangannya itu berbeda. Tapi kalau non-inverting amplifier, ini penguatannya adalah 1 plus RF dibagi Rin kali ya, penguatan tegangan ya. Sedangkan di inverting amplifier, penguatannya RF dibagi Rin minus ya. Minus ini menunjukkan bahwa fasenya berbeda. Ini RF dibagi Rin, ini 1 plus RF dibagi Rin, ini 1. Jadi kalau Anda lihat, kita analisis ya, rangkaian non-inverting amplifier ini minimal 1 itunya, penguatannya. Sedangkan inverting amplifier minimal penguatannya berapa kali ya? Bisa minus sekian, atau jadi bisa pelemahan seperti ini. Kalau ini enggak, ini minimal 1 ya, minimal 1. Jadi kalau non-inverting amplifier betul-betul amplifier, karena salah setting minimal 1. Tapi kalau inverting amplifier salah setting bisa bukan penguatan lagi, tapi pelemahan ya. Bentar. Oke. Ini rangkaiannya. Kita lihat ya. Ini V-out-nya dihubungkan ke kaki masukan lewat RF ya, dengan RF dan R2. RF dan R2 ini membuat suatu rangkaian pembagi tegangan. Yang tengahnya ini atau V di R2 dihubungkan ke kaki V negatif ya, V negatif. Coba Anda bisa lihat di rangkaian sebelah kanan ini, RF dan R2 membuat suatu rangkaian pembagi tegangan yang sumbernya adalah V-out ya. Oke, dari mana dapatnya rumus yang tadi ini? Coba dari mana ini? Nah, ini Anda sudah dapat di itu ya, kalau Anda mengikuti video pembelajaran yang PJJ 1C itu akan terlihat ya. Jadi kita penurunan rumus V out sama dengan V in dikali 1 plus RF dibagi Rin ini dari mana?
Ini rangkaiannya seperti ini. Kita lihat VP-nya sama dengan Vin. Ini Vn-nya adalah Vrin. Vrin sama Rf. Ini membentuk Rf dan Rin membentuk rangkaian pembagi tegangan dengan VCC adalah Vout ya. Jadi Vp sama dengan Vin, Vn sama dengan ini. Rin dibagi Rin plus Rf dikali Vout. Jadi V diferensial adalah Vp dikurangi Rin. Vp dikurangi Vn. Sedangkan V diferensial adalah Vp dikurangi Vn. Ini maksud sini ya. Terus ini diteruskan. Anda bisa sendiri meneruskannya ya. Nah, seperti ini. Ini ada satu yang harus diubah dulu ya. Ini sudah dirubah. Persamaan Rin dibagi Rin plus Rf diubah. Ini semua dibagi Rin. Rin dibagi Rin 1, Rin dibagi Rin 1 plus Rf dibagi Rin, Rf per Rin. Jadi 1 dibagi 1 plus Rf dibagi Rin. Nah, ini. Oke, diteruskan. Teruskan. Nah, nanti jadinya yang terakhir ini ya. Vout per Vin sama dengan 1 plus Rf dibagi Rin dikali 1 dibagi 1 plus Rf dibagi Rin dibagi AOL tambah 1. Nah, kita pakai asumsi jika AOL-nya adalah tak hingga atau Anda menggunakan op-amp dengan open loop gain-nya tak hingga atau 10 pangkat 6 misalnya, maka persamaan 1 dibagi 1 plus Rf dibagi Rin dibagi AOL ini akan bernilai 0 ya. Akan bernilai 0. 0 tambah 1, 1 dibagi 1, 1 sehingga rumusnya ini. Rumusnya tinggal linear saja. Jadi jika AOL tak hingga, maka rumusnya hanya seperti ini. VOT sama dengan Vin dikali 1 plus R dibagi Rin. Nah, kita sudah ketemu ya rumus persamaan penguatan tegangan rangkaian non-inverting amplifier. Sehingga VOT-nya hanya ditentukan oleh 3 variabel. Vin, Rf, dan Rin. Ini syaratnya 1, AOL-nya tak hingga gitu. Nah, bagaimana jadinya kalau kita menggunakan op-amp dengan AOL yang tidak tak hingga? Nah, gini. Ya, berarti rumusnya sepanjang ini gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan op-amp 741, ini rumusnya sepanjang ini gitu ya. Karena AOL-nya kan 200.000 kali. Di sini taruh 200.000 kali taruh di sini. Sehingga kalau Rf sama dengan Rin sama, jadi kan 2 ya. 2 dibagi 200.000, ya 2 dibagi 200.000, ditambah 1, berarti nanti ini di bawah 1, 0, sekian. 0, sekian dikali ini ya, berarti ada konstanta 0, sekian, ya V out per V-nya agak lebih kecil, ya lebih kecil gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting masih ada penguatan. Gitu. Oke, ini adalah rangkaian non-inverting amplifier. Anda sudah tahu dari mana rumusnya. Jadi kalau AOL-nya adalah di atas 200.000 kali volt per volt, maka Vout-nya ini ya persamaannya. Nah, sekarang jika Vin-nya dikasih sinyal dengan persamaan A sin omega T. A adalah amplitude atau magnitudo dari sinyal, omega T adalah frekuensi masukan, maka Vout-nya ya penguatan dikali sinyalnya ya. Jadi yang dikali penguatan itu bukan sin omega T tapi A-nya ya. A-nya berapa tadi? Nah, nggak tahu A-nya berapa. Misalnya di sini 2 sin omega T, maka 2 itu dikali dengan penguatan ini 1 plus RF dibagi Rin sin omega T. Sehingga terlihat bahwa Vout-nya ini yang berubah hanya amplitudanya saja ya, sedangkan sinyal atau frekuensinya tidak berubah. Itulah namanya penguatan. Jadi yang dikuatkan hanya tegangannya saja, sedangkan frekuensinya tidak diubah, dikurangi atau tidak ditambah. Sehingga fasa sinyal input itu sama. Fasanya sama. Sehingga jika Rf sama dengan Rin, ya, nilainya Rf sama dengan Rin, maka VOT adalah 2A sin omega T. Gitu ya. 2A sin omega T. Yang dikalikan 2 ya A-nya bukan omega T-nya ya. Jadi
VO sama dengan 2A sin omega T. Inputnya berapa? A sin omega T. Maka penguatannya 2A sin omega T dibagi A sin omega T. Ya, tinggal 2. Jadi misalnya ya, tentukan nilai RF dan Rin di rangkaian ini ya. Jika penguatan tegangannya harus 2, AV sama dengan 2. Ya tinggal dimasukin aja rumusnya ya. Tentunya kita harus menentukan dulu jika RF sama dengan 100 kilo ohm, maka Rin-nya dapat dihitung. Rin sama dengan RF dibagi AV dikurangi 1 ya. Jadi 100 kilo dibagi AV-nya 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 ya 1, 100 kilo bagi 1, 100 kilo. Jadi RF sama dengan Rin 100 sama dengan 100 kilo. Nanti akan mendapatkan penguatan non-inverting amplifier dengan nilai penguatan 2 kali. Oke, dengan menggunakan multisim, Anda bisa nyoba sendiri atau nyoba menggunakan rangkaian yang sudah saya buat di account di multisim saya. Kalau Anda sudah punya account ya silahkan bikin sendiri, nggak ada masalah. Jadi ini yang tadi yang kita bahas, ini 741. Di multisim itu 741 sudah diisi tegangannya plus 12 minus 12. Jadi tidak perlu Anda menggunakan menggambar pakai tegangan simetri ya. Terus untuk karakteristiknya dia tidak ada slew rate-nya ya. Slew rate tidak dimasukkan dalam opsi yang bisa disetting di multisim live. Mungkin yang pro ya, yang berbayar mungkin bisa ya. Kita lihat nih RF-nya sama dengan Rin, RF 100 kilo, Rin 100 kilo. Oke, nah di sini ada sumber sinyal generator, frekuensinya 1 kHz gelombang sinus dengan tegangan 100 mV peak to peak ya, 100 mV peak to peak sini. Nah, sebelum dikuatkan, masih ingat harus menggunakan op-amp ya, menggunakan buffer bukan op-amp, menggunakan buffer. Jadi keluaran dari sinyal, kemudian terus sinyal dimasukkan buffer, terus buffernya dihubungkan ke rangkaian penguat. Nah, penguat pastikan ada beban ya, bebannya dikasih 100 kilo. Nah, kita kasih tegangan tes titik point ya, test point di V input dari rangkaian amplifier dan V output dari rangkaian amplifier. Kita lihat di sini saat di running, nah, terlihat yang hijau ini adalah inputnya, gelombang input 100 mV peak to peak 1 kHz, dan yang biru ini adalah outputnya. Outputnya sebesar 200 mV peak to peak. Jadi terbukti bahwa penguatannya 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk gelombang output ini sama, setara dengan bentuk gelombang input. Tidak ada perbedaan fasa ya, tidak ada perbedaan fasa. Jadi fasanya sama. Nah, ini kan saat tegangan masukannya, frekuensi masukannya 1 kHz. Begitu saya ubah menjadi 1 MHz, ternyata juga masih sama gitu ya. Ini masih 100, ini masih 200, masih sama 2 kali. Bentuknya masih sepasa. Artinya apa? Artinya multisim live ini tidak mengaktifkan dari slew rate-nya. Seharusnya kalau frekuensi 1 MHz ini sudah tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Tapi ya sudahlah, masih bagus, masih ada rangkaian atau aplikasi sirkuit, bukan sirkuit maker ini ya, rangkaian multisim ini. Sorry, ini saya belum ubah ini ya. Oke, hasil analisis non-inverting amplifier, penguatan 2 kali, ya, bentuk gelombang input sama dengan output atau sefasa saat frekuensi masukan 1 kHz dan 100 MHz. Ya. Kenapa? Ya karena multisim live tidak terdapat opsi slew rate ya. Nah, untuk aplikasi dari rangkaian non-inverting amplifier ini satu saja saya sebut, fungsinya digunakan untuk menguatkan sinyal keluaran mikrofon pasif ya. Mikrofon pasif ini keluaran V out-nya, keluaran tegangan
sinyal keluaran dari mikrofonnya itu sangat kecil, ordenya di bawah 100 mV. Saya tadi lihat di datasheet-nya itu 10 mV peak to peak, gitu ya. Padahal amplifier yang sudah ada misalnya itu input amplifier minimumnya adalah 200 mV peak to peak. Jadi kalau mikrofon dihubungkan ke amplifier yang V inputnya minimum 200 mili, ya ini tidak bisa mendorong ya. Jadi kita teriak di depan mikrofon sekencang apapun ya tidak maksimal, sehingga perlu dinaikkan dari minimum dari output mikrofon 10 mV menjadi dekat dengan 200 mV. Jadi penguatan yang kita harus buat adalah berapa kali ya, 200 mV dibagi 10 mV adalah 20 kali gitu. Nah, penguatan 20 kali dapat menggunakan rangkaian non-inverting amplifier menggunakan IC op-amp 741. Jangan lupa ya sinyal buffernya. Dan seperti di elektronika 2, ini 20 kali ini bisa saja 2 kali di kaskade 10 kali, atau rangkaian penguat 10 kali 2 kali. 20 itu kan 2 kali 10, 10 kali 2, 5 kali 4 dan sebagainya kan, 4 kali 5 juga bisa. Jadi nanti ini kita bahas di ujung-ujung aja ya. Apakah ada pengaruhnya ya penguatan yang tinggi atau kecil tapi berulang-ulang ya. Oke. Untuk daftar pustakanya saya pakai Sergio Franco, Design with Operational Amplifier and Analog Interconnected Circuit ya. Saya lagi nyari ini bukunya, kalau nanti ada PDF saya akan share di Google Classroom. Terus di website ada, tinggal nanti copy paste di web browser Anda. Terus kalau mau mencoba ya mengerjakan tugas menggunakan rangkaian yang sudah saya buat, ini tinggal di copy paste ya multisimnya. Ini rangkaian non-inverting amplifier. Oke, kita masuk ke tugas PJJ 2 ya, ini bukan PJJ 3 ya. Tugas PJJ 2 non-inverting amplifier based on 741. Jadi Anda mendesain rangkaian penguat non-inverting amplifier menggunakan IC op-amp dengan nilai penguatan 4 kali dan 10 kali. Jadi desain dua rangkaian non-inverting amplifier yang 4 kali dan 10 kali. Hitung nilai nilai RF-nya dan RIN-nya. Terus setelah itu hubungkan praktekkan maksudnya dengan sinyal 100 mV peak to peak 1 kHz. Coba buktikan sendiri ya. Kalau 4 kali benar nggak penguatannya 4 kali? Kalau 10 kali benar apa enggak? Jadi juga dilihat juga apakah bentuk gelombang outputnya itu setara dengan atau sama dengan masukannya. Yang keempat, ini pertanyaan aja, pertanyaan teori. Apakah rangkaian penguat non-inverting menggunakan op-amp dapat didesain dengan nilai penguatan sebesar 0,5 atau 0,25 kali? Seperti biasa jawaban ditulis dan diupload ke Google Classroom ya. Selesai. Saya kira sampai di sini materi PJJ 2 dan sekaligus tugas PJJ 2 ya. Tugas PJJ 2. Oke, sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.